Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Citra Pratiwi dengan NPM 2217051008. Saya ingin membahas mengenai materi minggu pertama mata kuliah teori bahasa dan otomata, yaitu teori komputasi, bahasa, dan otomata. Yang pertama, terdapat 3 bahasan. Yang pertama adalah teori komputasi, teori bahasa, dan teori otomata. Apa itu teori komputasi? Teori komputasi adalah urutan langkah-langkah sederhana yang disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah yang harus didefinisikan secara jelas. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang membahas bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan dalam model dengan menggunakan algoritma. Nah, di dalam bidang teori komputasi itu dibagi menjadi 3 cabang besar, diantaranya adalah teori otomata dan bahasa formal, kemudian teori komputabilitas, dan teori kompleksitas komputasional. Apa itu teori bahasa? Tidak seperti bahasa alami manusia, bahasa komputer harus presisi baik bentuk dan artinya. Harus ditentukan tanpa ambiguitas sehingga pemrograman dan komputer dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan suatu program. Nah, gagasan dasar dari suatu teori bahasa itu dimodelkan dengan suatu simbol yang mempresentasikan juga fungsi dari komputer digital. Lalu, teori bahasa juga itu diartikan sebagai langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Nah, di dalam teori bahasa itu ada bahasa formal, di mana merupakan sekumpulan untai atau string, atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Contohnya, L1 ini sebagai variabel wadah dari string yang ada, yaitu kita bisa lihat di variabel pertama L1 itu terdapat kumpulan string 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Nah, biasanya itu terdiri dari urutan simbol alfabet yang tentunya diterima dan dihasilkan oleh mesin otomata. Nah, di dalam bahasa formal juga, tadi kan ada menyinggung mengenai string. Nah, string sendiri itu merupakan rangkaian dari simbol yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Nah, misal kita punya alfabet 0 dan 1. Maka contoh unta yang dapat kita buat adalah banyak gitu kemungkinan dari dua alfabet tersebut 0101, 0110, 0000, 1010 atau dan seterusnya. Nah, tapi apa itu alfabet? Jadi alfabet itu sekumpulan simbol gitu. Banyak bisa angka, simbol, dan huruf. Nah, simbol itu adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misal, kita punya alfabet 01, maka 0 dan 1 itu adalah simbol dari alfabet tersebut. Nah, di dalam bahasa formal itu ada, menurut Chomsky hierarki itu ada 3 tipe, di mana dari ketiga tipe ini yakni diantaranya ada type 3 yang paling bawah dan paling kecil cakupannya, kemudian diikuti type 2 yaitu context free language, kemudian type 1 context sensitive language, dan type yang paling luas cakupannya itu type 0 recursively enumerable. Nah, type 3 ini merupakan yang paling ketat cakupannya di antara yang lainnya, karena dia paling kecil dari seluasan cakupan yang ada. Kemudian, sedangkan untuk type 0, yaitu recursively enumerable, itu memiliki cakupan terluas dari semuanya. Namun, perlu diketahui bahwa type 0 ini, yakni recursively enumerable ini tuh punya kekuatan tertinggi dibandingkan dengan tipe 3 regular. Ya tentunya karena cakupan dia lebih luas gitu ya. Maka dia bisa dibilang memiliki kekuatan yang paling besar dari semuanya. Dan yang paling kecil tentu jelas type 3 atau regular yang mana punya kekuatan paling kecil dari semuanya. Kemudian, di dalam bahasa formal itu, tadi kan kalau dalam bentuk diagram ya, ini dalam bentuk table itu, uh, untuk type 0 atau recursively enumerable language itu biasanya dalam otomata itu berbentuk Turing machine. Kemudian untuk type 1 yaitu context sensitive language, itu dalam otomata itu adalah linear bounded automata.
Untuk type 3 itu context free language, di mana dalam otomata itu bentuk realisasi dari push down automata. Kemudian type 3 itu regular language, itu adalah dalam bidang automatanya finite state automata. Nah, untuk keterangan yang ada di aturan produksi ini ada A yaitu simbol terminal, kemudian kapital itu simbol variabel atau non terminal, dan untuk alfa, beta ini adalah untaian dari simbol terminal atau variabel, di mana alfa dan beta ini boleh kosong, tapi yang satunya ini itu nggak boleh kosong. Kemudian selanjutnya ada teori automata. Secara garis besar, ya, teori automata ini adalah cabang ilmu yang mempelajari mesin abstrak yang disebut automata, yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Sedangkan teori automata sendiri itu di dalam bidang komputasi merupakan pengenalan pola merancang bahasa, pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Otomatis terdiri dari sejumlah state. State tadi adalah bentuk lingkaran ini termasuk state atau kedudukan, di mana terdapat transisi antara state tersebut, yaitu berupa busur yang terdiri yang di atasnya itu ada simbol atau simbol masukan atau inputannya. A, D, A, U, D ini adalah inputan. Untuk ini biasanya finite state atau state akhir gitu. Ini juga seperti real apa bentuknya itu dari apa bahasa formal tadi yaitu Turing Machine, Pushdown Automata, Finite State Machine, dan Combinational Logis. Dimana ini tuh bentuk realitas dari type 3, type 2, type 1, dan type 0. Baik, dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.